Ya, pemirsa, kali ini Potret Dai TV ini sedang berada di Kepulauan Riau, tepatnya di ibu kotanya yaitu Kota Tanjung Pinang. Di kota ini terdapat sebuah pulau yang menyimpan sejarah keagungan Melayu di masa lalu. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim segala anggota pun roboh. Menjadi kota kelahiran pahlawan nasional yang menyatukan bangsa Indonesia lewat bahasa. Karena dulu katanya permaisuri ini dihadiahin pulau ini ya, sama suaminya ya, Raja Sultan Mahmud. Inilah Potret, wisata negeri Melayu Kepulauan Riau. Ini adalah perjalanan potret mengunjungi sebuah kota kecil di kawasan pesisir barat Indonesia. Kota Tanjung Pinang berada di Pulau Bintan, salah satu gugusan Kepulauan Riau. Kota ini berjuluk Tanah Gurindam 12. Ya, pemirsa, kali ini Potret Dai TV ini sedang berada di Kepulauan Riau, tepatnya di ibu kotanya yaitu Kota Tanjung Pinang. Nah, di sini kita akan eksplor ya berbagai keunikan dan juga sejarah, budaya dan bahkan religi ya, keberagaman masyarakat di sini yang sudah ada sejak dulu. Nah, kali ini ya dari Bumi Gurindam 12 kita akan memulai perjalanan Potret Dai TV. Sejarah kemelayuan di Tanjung Pinang sendiri memiliki potensi yang sangat besar karena bersinggungan dengan sejarah Melayu dari 3 negara sekaligus, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sejarah masa lalu Kerajaan Melayu Riau di sini adalah bagian dari Kerajaan Johor, Lingga, Pahang, dan Riau. Jadi tak salah jika kita menyebut Kota Tanjung Pinang sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu di Indonesia. Halo, sehat Bang. Sebelum kita menelusuri lebih jauh tentang sejarah peradaban Melayu Riau, saya akan mengajak Anda bertemu dengan Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam, kota negeri pantun. Saya melihat bahwa walaupun sudah menjadi kota yang besar di Kepulauan Riau ini sendiri, tapi juga masih menjunjung tinggi adat budaya leluhur yang sampai saat ini ya kalau orang udah bicara Tanjung Pinang itu sangat lekat sekali dengan budaya Melayu. Seperti jadi, apa Bang? Mungkin Mas Nanda bisa melihat ke Pulau Penyengat. Nah, Pulau Penyengat itu dia adalah pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Riau Lingga dulu. Jadi di sanalah tempat dari raja atau sultan bermukim dan melakukan pusat pemerintahannya. Nanti Mas Nanda bisa mencoba kopi sekanak. Nah, kopi sekanak itu adalah kopi raja-raja. Oke, sepertinya saya udah nggak sabar untuk eksplor. Siap, silakan. Ya, kalau begitu saya akan coba untuk menikmati sunset dulu. Siap. Sore hari ini. Sebelum besok berarti kita mulai untuk eksplor. Ya, Bang, makasih banyak. Sukses terus ya. Terima kasih Mas Nanda ya. Thank you, Bang. Siap. Kota Tanjung Pinang dikenal punya banyak peninggalan budaya Melayu, termasuk seni, sastra, adat istiadat, dan kuliner. Ragam kuliner di Tanjung Pinang mencerminkan kebudayaan lokal masyarakatnya. Salah satunya adalah budaya ngopi.
Di sini ada warung kopi yang kopinya diracik dengan rempah dan dipercaya sebagai kopinya para raja. Nah, pemirsa, sekarang saya lagi ada di Sekanak Coffee ya. Ini adalah warung kopi yang sangat legendaris. Jadi sebelum saya nanti akan explore kira-kira seperti apa sejarah budaya dan juga Melayu ya yang ada di sini, kita akan minum dulu kopi khas para raja yang ada di Sekanak. Selamat pagi Ibu ya. Berbahan dasar kopi robusta, kopi Sekanak disajikan dengan beragam jenis rempah seperti cengkeh, kayu manis, akar bahar, dan kapulaga. Peracikan kopi Sekanak ada yang menggunakan campuran 7 rempah, 9 rempah, dan 11 rempah. Masing-masing dibanderol mulai dari Rp15.000, Rp30.000, hingga Rp50.000. Perbedaan komposisi rempah ini akan menghasilkan khasiat yang berbeda-beda. Mohon izin Mas. Iya, ini dia. Inilah namanya kopi Sekanak, kopinya para raja, yang bestseller, yang 11 rempah. Ada 11 rempah. Iya, izin. Wah, ini udah langsung ketemu. Selamat datang para sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tuh. Alhamdulillah sehat selalu. Pasti selalu Silakan, sehat. silakan. Datuk Teja Alhab, sang pemilik mengatakan, minuman menyehatkan ini syarat dengan filosofi klasik khas Melayu. Di sela-sela kesibukannya sebagai tokoh masyarakat dan sastrawan, ia selalu menyempatkan untuk berbincang dengan para tamu, menjelaskan tentang filosofi hingga tata cara minum kopi Sekanak yang tepat. Beralih kembali, silakan ambil air seridih 5 taruh di depan. Ini di sini. Oke. Yang merah ini namanya air seridih 5. Rebusan kayu, jenis kayunya adalah Salvinia sapanwood, antioksidan, antibiotik, dan antivirus. Datang sini ke sini sehat, pulang sehat, kami menunggu juga dengan sehat. Wah, luar biasa ya. Kemudian depan kita, izin bro, boleh diangkat? Ini Ini adalah kopi yang diracik dengan rempah. Rasanya pahit tapi tidak sepahit kehidupan kita. Karena di dalamnya ada cengkeh, kayu manis, akar bahar, dan kapulaga. Ini khusus untuk otot jantung. Kemudian di depan kita ini, dasarnya pada kopi hitam ini, ya, campurlah dengan madu dan susu kambing. Di sini. Ya, dasarnya kopi hitam nih. Oke. Dicampur madu dan susu kambing. Kenapa kopi Sekanak ini bercampur madu dan susu kambing? Semakin tinggi lebah itu bersarang, semakin berkhasiat madu yang dihasilkan menjadi obat. Tidak ada madu yang tidak menjadi obat. Kalau bermadu itu bukan urusan saya. Kemudian di depan kita ini ada cookies. Cookies. Ini ada cookies. Ya, cookies ya. Cookies ini namanya batang buruk. Batang buruk itu adalah makanan kepangkatan kebesaran di raja. Dia berpadu nantinya dengan kopi ini. Dasarnya kopi hitam tadi, langsung diminum. Untuk menikmati kopi Sekanak, pertama kita harus menyeruput sesendok kopi hitam terlebih dahulu, agar kopi dapat menyesuaikan dengan otot jantung dan tubuh. Dapat? Dapat ya? Dapat. Ya. Lembut sekali. Karena dua-duanya enak itu Iya, persoalannya benar, ya. benar, Ya. serius. Bukan persoalan pahit manisnya dalam segala kopi Sekanak, tapi mengingatkan kepada bro, karena di sini lautnya sakti, tanahnya bertuah, udara berberkah, selalu mendoakan kebaikan siapapun datang di sini. Di balik kopinya yang nikmat dan menyehatkan, petuah tentang kehidupan yang disampaikan oleh sastrawan Melayu ini juga sangat mengesankan bagi saya. Diri, bukan persoalan suka atau tidak suka, pahit atau manisnya, mengingatkan kepada bro, hati-hatilah bertindak ini. Pikir itu pelita hati, bukan? Namun tutup dulu dengan 5 akar tunggang ini. Baik, ini akar tunggangnya saya minum sampai habis. Ya. Orang Melayu itu selalu menjunjung adat, menjaga marwah. Kemudian dia mengingatkan kembali, hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendaklah menjadi kepala buang perangai yang celah. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota tubuh pun akan rubuh. Apabila dengki datang bertanah, maka datang daripadanya beberapa anak panah.
Pagi ini saya memulai hari lebih awal untuk mengeksplorasi Pulau Penyengat, mencari tahu lebih banyak informasi tentang sejarah peradaban dan kerajaan Melayu Riau. Ya, jadi transportasi untuk kita bisa nyebrang ke Pulau Penyengat yaitu kita menggunakan perahu mesin kecil atau masyarakat di sini itu sebutnya dengan nama pompong. Nah, biayanya ini nggak nyampe 10 ribuan kalau nggak salah, tapi kita lihat dulu ya. Perahu mesin atau pompong mulai beroperasi sekitar pukul 6 pagi. Tidak ada jadwal keberangkatan yang pasti. Saat kuota penumpang cukup, pompong akan langsung berangkat. Begitu seterusnya hingga pukul 8 atau 9 malam. Pompong adalah satu-satunya moda transportasi umum yang tersedia. Jarak yang harus ditempuh untuk menuju Pulau Penyengat adalah 6 km. Ya, pemirsa, kita udah sampai di Pulau Penyengat, jadi jarak tempuhnya sekitar 10 menit ya. Dan cuaca hari ini juga sangat bagus, senang rasanya saya bisa sampai di pulau yang punya sejarah dan juga tradisi yang sangat luar biasa ya buat masyarakat Melayu yang ada di sini. Yuk. Selamat datang di Pulau Penyengat, sebuah pulau kecil yang punya sejarah besar. Simbol kebesaran Kesultanan Riau Lingga yang pernah berjaya pada abad ke-19, menjadi pusat spiritual dan intelektual di masa lalu. Bicara soal Pulau Penyengat, menurut catatan sejarah, pulau ini merupakan hadiah pernikahan Sultan Mahmud Shah kepada Engku Putri Raja Hamidah sebagai tempat tinggal keturunan Raja Haji Fisabilillah. Pulau ini memiliki 31 situs cagar budaya dari peradaban Melayu Riau Lingga. Di sini masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan keislaman. Begitu masuk ke dalam, kita langsung disambut dengan keagungan Masjid Raya Sultan Riau yang berusia hampir 200 tahun. Di sini saya bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan seorang sastrawan, Raja Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Tuk? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat ya, Tuk. Terima kasih banyak waktunya. Saya baru nyampe di Penyengat pagi ini. Dan Tuk udah langsung nungguin ternyata. Oh iya. Kita mau cerita, saya mau dengar cerita sejarah tentang Pulau Penyengat dan juga mungkin kebudayaan Melayu kita yang ada di sini. Insya Allah. Cerita tentang Pulau Penyengat ini pulau kecil aja, Pak. Luasnya lebih kurang 4 atau 3,5 km persegi aja. Cuman dulu menjadi pusat kerajaan Melayu. Pusat kerajaan Melayu Pulau Penyengat yang dulu kerajaan Melayu disebutnya kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang. Jadi kalau dulu Johor, Pahang, Singapura termasuk di bawah kekuasaan milik Riau istilahnya. Karena ada perjanjian atau Traktat London pembagian kekuasaan antara Inggris dengan Belanda, maka putuslah hubungan kami dengan Singapura, Malaysia. Jadi kami tinggallah kami sekarang ini yang dari Riau menjadi Kepulauan Riau. Karena kami terdiri daripada daerah lautan ya, jadi disebut dengan kepulauan. Jadi dari Pulau Penyengat ini sekarang ini yang masih kelihatan peninggalan-peninggalan zaman Kesultanan itu hanya masjid ini. Masjid. Ya. Jadi makanya disebut dengan Masjid Raya Sultan Riau. Karena salah satu peninggalan Sultan di Pulau Penyengat yang masih utuh, yang masih dapat kita lihat dan masih dimanfaatkan sampai hari ini hanya masjid ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1832. Pembangunan masjid ini di zaman itu mereka belum mengenal semen. Mungkin lebih pernah mendengar cerita tentang bangunan masjid yang ada di Pulau Penyengat ini yang tidak mempergunakan semen. Jadi pasir, kapur, tanah liat dan putih telur itu sebagai campuran pengganti semen untuk melekatkan batu-batu bata ini. Jadi pada tahun 1803 Sultan Mahmud Shah beliau membenahi Pulau Penyengat ini dan beliau mengawini anak Raja Haji Fisabilillah yang bernama Raja Hamidah yang gelarnya Engku Putri. Dan di dalam catatan sejarah mengatakan pulau ini adalah hadiah perkawinan di antara beliau dengan Raja Hamidah. Memang tidak ada disebutkan di dalam catatan-catatan sejarah itu bahwa ini mas kawin, tapi karena ada hubungannya dengan perkawinan, jadi orang-orang tua menganggap pulau ini adalah pulau mas kawin gitu. Nah, sebenarnya hadiah perkawinan.
Salah satu tokoh besar yang lahir dan tumbuh di pulau ini adalah Raja Ali Haji. Ia bukan hanya seorang sastrawan, tetapi juga pahlawan bangsa. Lewat karyanya Gurindam 12, ia memberikan kita pelajaran moral dan etika yang relevan hingga hari ini. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagadui, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Gurindam 12 merupakan puncak dari sastra Melayu klasik yang mengajarkan kita tentang kehidupan, kebijakan, dan ketuhanan. Selanjutnya, saya akan berkeliling pulau, mengunjungi beberapa situs bersejarah, menggunakan becak mesin yang khas dengan ornamen Melayunya. Bang, jadi kalau naik ini, kita dibawa keliling. Tarifnya berapa, Bang? 1 jam 40.000 untuk 2 orang. 1 jam 40.000 ya, untuk berdua ya? Itu udah keliling satu pulau? Oke, kalau gitu. Kita naik, Bang. Suasana kampung Melayu yang tentram begitu terasa di pulau yang dihuni sekitar 779 kepala keluarga ini. Karena dulu katanya permaisuri ini dihadiahin pulau ini ya, sama suaminya ya, Raja Sultan Mahmud. Sultan Mahmud. Tadi Raja Abdurrahman bilang, kalau kita sudah sampai ke Riau tapi tidak sampai ke Penyengat, berarti kita belum sampai ke Riau. Tapi jika kita sudah sampai ke Penyengat, tapi belum sampai ke makam putri sang pemilik pulau, itu sama artinya kita belum sampai ke Penyengat. Jadi, langkah pertama saya tentu akan berziarah ke makam Engku Putri Raja Hamidah, sang empunya pulau yang merupakan putri dari Raja Haji Fisabilillah. Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah, permaisuri Sultan Mahmud Triaetsa. Penyematan raja pada Raja Hamidah ini merupakan gelar, bukan pemimpin, karena beliau berdarah Bugis dan kakeknya adalah Daeng Celak. Engku Putri sendiri merupakan pemegang regalia atau tampuk kebesaran kerajaan sebagai perangkat penabalan, di mana penyerahan regalia ini menjadi legitimasi kultural pada masa itu. Di sisi luar bangunan makam Engku Putri, saya juga berziarah ke makam pahlawan nasional Raja Ali Haji. Beliau lahir di Pulau Penyengat pada tahun 1808 dan wafat pada tahun 1873. Jadi karena perannya beliau ini yang juga cukup besar ya untuk NKRI, dinobatkan sebagai pahlawan bahasa dan juga pahlawan nasional pastinya. Selain itu, di pulau ini juga terdapat makam Raja Haji Fisabilillah yang juga bergelar pahlawan nasional. Dan juga terdapat makam raja yang di Pertuan Muda Riau Lingga Johor Pahang keempat.
Sebagai pahlawan nasional, Raja Ali Haji memang tidak berjuang secara fisik, tetapi secara intelektual dan budaya. Raja Ali Haji adalah peletak dasar pertama tata bahasa Melayu melalui buku pedoman bahasa yang ditulis pada tahun 1886. Bahasa Melayu standar inilah yang ditetapkan sebagai bahasa nasional atau bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa yang kini menjadi pemersatu bangsa dan Nusantara. Di bawah gedung Lembaga Adat Melayu terdapat sebuah air sumur tawar yang sejak dulu menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Wah, pemirsa, jadi ini adalah sumur air tawar ya, yang mana memang sumur ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Melayu yang ada di Riau ataupun juga di Kepri ini untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi sejak zaman Kerajaan Sultan Riau sendiri ini juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat begitu. Nah, jadi sebelum nama pulau ini namanya Pulau Penyengat, dulunya nelayan-nelayan yang lewat ke sini itu menamakan pulau ini sebagai Pulau Tawar karena punya sumber air ini nih pemirsa. Dan sekarang ya, ini juga sudah direvitalisasi oleh pemerintah dan juga bahkan sudah diuji ya. Kadar airnya ini bahkan sampai 7+, dan ini juga pH-nya ini juga cukup baik airnya untuk dikonsumsi dan untuk dimanfaatkan untuk minum. Nah, ini salah satu kebesaran ya ataupun juga berkat untuk masyarakat Melayu yang ada di sini. Mau pegang itu, naik belakang. Let's go. Ini kalian udah sekolah kan ya? Udah pulang sekolah? Oh, wah hari ini tuh libur. Terakhir di penghujung perjalanan ini, saya ingin mengutip petuah dari Raja Ali Haji lewat karya emasnya Gurindam 12. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Yang artinya barang siapa yang mengenal diri, dunia, akhirat, dan Tuhan, maka dia itulah orang yang bijaksana. Dan jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihatlah kepada budi dan bahasa. Artinya, jika ingin mengenal kualitas seseorang, lihatlah pada budi pekerti dan tutur katanya. Semoga perjalanan kali ini bisa memberikan banyak manfaat untuk saya dan kita semua. Perjalanan yang tidak hanya sekedar memperpanjang langkah kaki, namun juga memperkaya diri dan hati, dengan wawasan dan pengetahuan serta mawas diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.